Alasannya tuh karena menghindari kejahatan, guys. Karena di jam-jam segitu tuh katanya rawan banget kejahatan di Malaysia. Tapi buat orang-orang kayak kita tuh, kita nih gimana nih mau pulang tapi nggak bisa. Jadi semoga ini bisa kalian jadiin pengalaman kalau kalian mau ke Malaysia. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini macam biasa saya akan ajak pemirsa untuk membuat reaction ya. Lepas itu kita akan bahas lah mengenai video yang akan kita tonton bersama. Jadi ada beberapa video lah yang telah diunggah oleh konten kreator dari Indonesia yang menceritakan pengalamannya semasa melancong ke Malaysia. So ada kejadian yang membuat dia orang sampai ketakutan lah di Malaysia. Katakanlah macam tuh, disebabkan ada beberapa hal yang mereka tidak tahu sebenarnya ya. Mungkin di Indonesia hal ini jarang terjadi, tetapi kejadian itu mereka alami semasa di Malaysia. Jadi seperti yang kita tahu ya, Malaysia memang sekarang ini menjadi tumpuan untuk para pelancong, menjadi tempat yang memang sangat nyaman lah untuk membawa satu family ataupun keluarga untuk berlibur. Walaupun yang namanya luar negara ya, negara yang kecil, tetapi ya banyak sekali pot-pot yang memang sangat cantik untuk dibuat satu momen ya, dibuat menjadi memori di mana kita pernah pergi ke negara luar lah. Ini khusus untuk orang Indonesia ya, sebab hal yang menarik itu adalah di saat kita pergi jalan-jalan ya, liburan ke luar negara gitu, karena kita kan pasti mengalami sesuatu yang baru ya di negara tersebut ya, yang namanya culture itu pasti ada perbezaan. Jadi kita akan langsung saja lah ya pemirsa mendengarkan apa kejadian yang mereka alami semasa di Malaysia. Cium. Jangan pernah naik Grab di Malaysia jam 12 malam sampai jam 6 pagi kalau nggak mau kayak aku. Oke, jadi ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat aku dan juga suamiku, karena kita hampir nggak pulang guys gara-gara Grab di Malaysia. Kalau jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu nggak bisa dibayar tunai, jadi harus cashless. Pusing nggak tuh? Jadi pas Juni 2023 kemarin itu kami sempat ke Malaysia 2 hari 1 malam. Terus pas mau balik, kebetulan pesawatnya itu subuh guys, jam 6 subuh. Catat ya, jam 6 subuh. Terus sudah pede banget kan, nanti kita berangkatnya dari hotel ke bandara itu jam 3 subuh saja. Jadi 3 jam sebelum keberangkatan tuh ada spend waktu yang lumayan banyak ya. Terus jam 2 dini hari tuh kita udah siap-siap dan segala macam, membereskan segala kekacauan. Terus kita check out lah dari hotel itu. Terus pas udah check out, kita pesen deh Grabnya. Kok nggak bisa ini, kok nggak bisa. Terus pusingkan di situ, katanya nggak bisa cash kalau di jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Oke, kita coba cari, kita mau top up kan, setidaknya bisa BCA lah kayak gitu. Dan ternyata kalian harus tahu, nggak bisa, harus dari Bank Malaysia. Semuanya daftar banknya tuh Bank Malaysia semua. Jadi gimana ini, kita mau pulang tapi nggak bisa. Satu-satunya orang yang ada pada saat itu cuman resepsionis hotel, dan dia tuh orang India guys. Terus kita tuh nanya kan, sir, ini kita mau pesan Grab. Kita jelaskan kan, ini kita mau pesan Grab tapi kok nggak bisa cash ya, kayak gitu. Terus katanya, dia cuma jelasin, iya emang nggak bisa cash, sekarang tuh bahaya di Malaysia kalau cash. Alasannya tuh karena menghindari kejahatan guys, karena di jam-jam segitu tuh katanya rawan banget kejahatan di Malaysia.
Tapi buat orang-orang kayak kita tuh, kita nih gimana nih mau pulang tapi nggak bisa. Jadi akhirnya kita minta tolong ke resepsionisnya, minta tolong kalau di top upin terus kita kasih cash dengan lebih gitu loh. Terus tahu nggak, awalnya resepsionisnya itu ngebelakangin kita kayak nggak peduli gitu loh. Tapi kita tuh, sir help me please, kayak gitu kan. Udah kayak nanti kita lebihin kalau emang ini. Terus agak ribet karena banknya itu harus masuk ke akun kita. Terus resepsionisnya itu minta tolong buat diganti ke English ininya, Grabnya kan. Udah, dan lain-lain dibantuin, dia masukin kartunya ke Grabku dan akhirnya bisa pesen juga. Terus nggak ngebayangin kalau sampai resepsionisnya itu nggak mau nolongin kita tuh kayak gimana. Itu aja tuh udah ngabisin waktu sekitar 30 menit buat Grab doang. Sebenarnya sih ada opsi lain buat pulang selain naik Grab ya, yaitu naik taksi. Waktu itu kan karena koper kita taruh di luar, akhirnya ada nih satu taksi yang stop kayak gitu kan. Tapi kalau naik taksi di Malaysia tuh rata-rata mobilnya tuh butut guys, dan harganya itu lumayan banget, lumayan pricey. Tapi aku nggak tahu ya pricey-nya se-pricey apa. Waktu itu aja taksinya yang singgah ini maksa-maksa kita buat masuk ke mobilnya, padahal kita ini udah order Grab. Bahkan kita kasih lihat udah order Grab, terus dia maksa-maksa bayar berapa di Grab kayak gitu. Kita udah nggak ngehirauin aja taksinya. Jadi buat yang mau ke Malaysia dan dapat penerbangan subuh buat pulangnya, kalian harus hati-hati banget ya. Kalau aku sih saraninnya mending dari malam aja berangkat, itu masih bisa naik bus ya, dari KL Sentral ke KLIA. Selain emang naik bus tuh jauh lebih murah, airport Malaysia tuh keren banget karena kalian nyaman kok, cukup nyaman kok. Kalau untuk solo traveling atau berdua sama suami tuh nyaman banget kok buat stay di airport semalaman gitu loh, daripada kejadian kayak aku kalian alamin. Karena belum tentu juga kan kita bisa dapat orang baik yang mau nolongin kita buat masukin cardnya ke Grab, karena itu tuh terhubung gitu loh kartunya, dan itu butuh kepercayaan lebih, apalagi untuk stranger kayak kita ya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu lebih baik berangkat sebelum jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Jangan banget berangkat jam sebegitu naik Grab ya. Jadi gitu deh ceritanya, gitu aja. Next kita. Oke, jadi maksud Mbak ini ya, saya tadi awalnya ingatkan ya, saya pikir driver Grab itu yang tak nak dibayar cash. Ternyata Grab dari aplikasi tersebut langsung tidak memperbolehkan si penumpang ya, passengers, membayar secara cash. Jadi ingin tidak terjadi adanya kejahatan. Jadi maksudnya kejahatan ini ya ragut ya, ataupun seperti apa ya namanya, penipuan ataupun hipnotis begitu. Jadi kita tidak mengatakan bahwa negara Malaysia ini aman ya, ada kejahatan tetapi jarang, dan kejahatan itu selalunya bukan dilakukan oleh warga negara Malaysia sahaja. Orang asing ya, foreigner juga ramai yang membuat jenayah di Malaysia ini. Jadi itulah salah satu kerugian ya, salah satu masalah jika negara tersebut terlalu ramai warga asingnya. Walaupun saya warga asing, saya tidak nafikan saya warga asing di sini, tetapi kita membahas mengenai apa yang dikatakan Mbak ini, ingin meluruskan lah agar tidak ada opini di luar sana bahwa kejahatan yang terjadi di Malaysia ini pure dari orang Malaysia semua begitu. Jadi di Malaysia kan kita tahu ya, kejahatan itu memang ada, dan di Malaysia ini bermacam-macam bangsa yang tinggal. Jadi itulah masalahnya jika negara tersebut ya ada warga asing begitu. Sebab jika warga asing tersebut membuat onar, membuat kejahatan, membuat jenayah, yang mendapat image buruknya itu adalah negara Malaysia tersebut, bahkan orang-orang Malaysia, penduduk atau masyarakatnya sendiri. Sebab yang didengar orang kan kejadian jenayah
di Malaysia. Tetapi terkadang ada beberapa pemberita itu yang tidak mengatakan bahwa siapa pelakunya begitu kan. Nah, kayak macam kejadian orang Indonesia yang kena bunuh ya, perempuan kalau tak silap dari orang Jawa Timur itu ya, yang lehernya dikerat begitu. Nah, itu kan yang suspeknya ya, pelakunya adalah orang Indonesia juga, tetapi sayangnya tidak diberitakan seperti itu, sehingga keluarlah opini bahwa ramai orang Indonesia yang mati di Malaysia ini gitu, tapi tidak tahu ya kan sebenarnya yang eh, membunuhnya itu siapa gitu, kebanyakan dari orang kita sendiri gitu ya. Jadi itulah sayangnya gitu. Terkadang sedih juga, ini lari kemana ya, tapi tak apalah ya. Terkadang sedih juga ya, sama-sama bangsa kenapa sih harus berkelakuan seperti itu, sama-sama perantau begitu. Kenapa harus saling melakukan kekerasan gitu ya kan. Seharusnya kita kan saling melindungi ya, karena satu bangsa, satu negara, betul tak? Oke, untuk mbaknya mungkin ya, lebih baik sebelum kita, ini peringatan lah untuk semua orang yang ingin melancong ke luar negara gitu. Sebaiknya kita mencari tahu dulu bagaimana keadaan di negara tersebut, bagaimana transportasinya, apakah aman ya jika kita flight di pagi hari seperti itu ya. Itu terlalu pagi loh ya, pukul 6. Ya, saya juga adalah peminat flight pagi hari, sebab kalau pagi kita sampai ke destinasi kita bisa istirahat, boleh rehat macam itu kan. Nah, tapi kalau pukul 6 tuh terlampau pagi menurut saya lah ya. So, dia orang punya prepare tuh sudah bagus, sebab biasanya kalau yang nak balik ke Indonesia, ini kita cerita Indonesia ya, ataupun pergi ke mana-mana negara, itu minimal 2 jam sebelum flight itu kita sudah check in ataupun sudah ada berada di airport lah gitu. Tapi mereka memang prepare-nya sudah bagus, 3 jam gitu, meskipun tersendat sewaktu ingin order Grab. Bukan masalah di orang, tetapi memang itu sudah rule daripada aplikasi Grab tersebut. Tetapi yang saya sayangkan dari percakapan Mbak ini tadi mengenai taksi. So, taksi di Malaysia ini yang saya tahu lah, kalau dikatakannya tadi taksi di Malaysia ini butut. Butut itu udah buruk ya pemirsa ya. Yang saya tahu kereta yang digunakan untuk taksi itu kebanyakannya adalah kereta tempatan ya. Kalaupun mungkin dia jumpain itu kereta yang butut, mungkin ya pemirsa, itu Proton Saga. Mbak ini nggak tahu ya kereta Saga itu gimana kerasnya, sekeras hati orang yang bebal. Maksudnya ya, Mbak ini nggak tahu mungkin atau kualitas dari kereta Proton Saga tersebut. Kereta seperti Toyota Vios ya, itu kalau dilanggar menyek itu kereta itu ya. Saga mah gelak-gelak aja ya, begitu doang gitu ya kan, karena memang kereta Saga itu kan besi ya, kuat ya begitu. Jadi kalau menurut Mbak ini kereta butut ataupun taksinya udah butut gitu ya, bisa mungkin dicari yang opsi lain gitu kan. Tak mungkin ya cuma satu aja taksi yang berhenti di situ. Lagipun yang saya dengar tadi kalau tak silap, diorang tengah menyelesaikan masalah diorang tentang Grab ini, kopernya ditaruh di luar. Saya tidak pasti ya diorang ini stay di hotel bintang 1, 2, 3, 5 ya. Karena kalau di bintang yang 3 lah ya, yang paling rendah yang 3 lah kita ambil ya, itu biasanya para resepsionis hotel itu menawarkan, membantu dengan senang hati begitu ya. Tapi mungkin Mbak ini di yang tidak ada bintang ataupun bintang 1 begitu, ini opini saya ya, kalau salah tolong dimaafkan, diperbetulkan.
Jadi apa yang kita nilai tadi, yang Mbak ini pikir awalnya resepsionis itu tidak ingin menolongnya karena membelakangi dan tiba-tiba dia ingin menolong. Itu pure bukan karena imbalan ya. Saya tahu bahwa yang namanya manusia apalagi di Malaysia ini ya, tak kira bangsa, jika melihat orang yang tengah kesusahan mereka akan hibah ya tanpa meminta imbalan. Saya yakin itu karena saya sudah banyak sangat mengalami ya mendapat bantuan daripada orang Malaysia. Begitu juga di Indonesia ya, kita tidak boleh pungkiri bahwa di Indonesia sana juga ramai orang yang menolong tanpa imbalan. Tetapi kita cerita mengenai di Malaysia ini ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah saya share kepada pemirsa mengenai kebaikan orang Malaysia ya, tak kira melihat orang mana, bangsa apa, agama apa begitu, tak, mereka akan menolong sebab itulah yang dididik dari kecil lagi, menolong orang tanpa imbalan. Jadi ya untuk harga taksi yang dikatakannya mahal, mungkin Mbak ini harus tahu ya, di Malaysia jika kita ingin menggunakan taksi atau naik taksi di jam tertentu seperti 12 malam ke bawah begitu akan ada tambahan cas begitu ya. Dan untuk aplikasi yang tidak memperbolehkan membayar secara cash itu menurut saya untuk keamanan kedua pihak, untuk keamanan si passenger dan juga si driver, betul tak pemirsa? Jadi ada lagi nih video yang kedua yang telah diunggah juga sama orang mengenai ya keadaan di Malaysia yang katanya dia dikibuli oleh Maps Google sewaktu di Malaysia. Seperti apa? Cium. Di Malaysia jalan kaki malam-malam dikibulin sama Google Maps jarak 2 kilo jadi 2 jam. Kemarin aku udah bahas masalah Grab di Malaysia dan sekarang aku mau bahas masalah Google Maps. Jadi aku kan nginepnya di daerah Bukit Bintang ya, dan malam itu baru tiba di Malaysia. Terus iseng-iseng cek Maps tuh dekat ke Twin Tower Petronas. Jarak di Maps sih 2 kilo ya, dan itu waktu tempuhnya kalau jalan kaki itu sekitar 20 sampai 30 menit. Tapi kok nyatanya jadi 2 jam ya? Jadi sebagai anak yang baik dan anak yang penurut, ku ikutilah kata-kata Mbak Google Maps. Kita lewat mana, kanan kiri. Terus kelihatannya menara Twin Tower itu deket ya kalau dilihat ya. Jadi kayak peri-peri aja kan. Ikut terus, udah 15 menit nih. Kok belum deket-deket juga, kok belum nyampe-nyampe juga ya. Ternyata Mbak Google Maps-nya itu walaupun aku udah pencet fitur jalan kaki, dia tetap ngarahin kalau one way itu nggak dikasih lewat situ, jadi dikasih muter, pantesan jauh. Dan itu aku baru sadarin pas udah 1 jam 30 menit jalan kaki. Emang pinter banget kan anaknya, pinter dan penurut. Alhasil jalan kaki dari jam 7 nyampenya jam 9 malam, jadi kemalaman. Dan pas nyampe juga udah nggak mood buat foto-foto, udah capek banget kan ya. Tapi kalau dari Twin Tower ke Saloma itu deket kok, dan itu worth it banget buat jalan kaki. Jadi saranku buat kalian yang nggak pinter-pinter amat baca maps, mending naik kendaraan umum ya, oke? Karena pas pulang aku naik Grab itu kok mahal banget ya, jadi 50 ringgit, padahal itu 2 kiloan. Ternyata tuh pas pulang muternya tuh agak jauh, jadi mahal. Kayaknya mahal juga karena lagi musim liburan ya. Tapi karena udah kecapean perginya dan udah kemalaman juga, jadi nggak ada pilihan lain selain naik Grab. Dan waktu itu nggak tahu juga kalau ada Maxim dan InDrive di Malaysia, jadi terpaksa bayar mahal untuk jarak yang sangat dekat. Semoga ini bisa kalian jadiin pengalaman kalau kalian mau ke Malaysia. Next aku mau cerita tentang makanan-makanan di Malaysia. Apakah sesuai dengan lidah Indonesia? Komen ya. Tapi jujur aku masih trauma dengan makanan Malaysia. Apalah agaknya yang membuat dia trauma dengan makanan Malaysia? Setahu saya makanan Malaysia ini sangat diminati oleh orang-orang luar ya. Jadi yang saya ingin bahas ya, dia katakan tadi itu 2 kilo ya. Jadi
kalau 2 kilo itu dekat aja sis, ya lompat juga sampai agaknya ya. Tetapi yang kita ingin beri pencerahan agar orang luar tuh tidak salah paham dengan Malaysia yang mungkin orang melihat atau mendengar videonya ini, seribet itukah orang jalan di Malaysia? Di Malaysia, jika kita ingin pergi ke suatu tempat meskipun jalan kaki, itu bukan suka-suka mau jalan ya. Harus kita tahu, memang harus kita ikutin rule-nya, harus kita ikuti jalurnya. Bukan seperti kita berdiri di satu tempat ini dan ingin melintas ke tempat yang seberang sana ya. Bukan suka-suka, harus ada yang namanya memang tempat melintas ataupun jejantas ya. Jika tidak menemukan kedua-dua itu, maka ya Google Maps yang mereka gunakan ini akan membawa mereka lah sampailah dapat tempat yang diperbolehkan untuk melintas ya. Contohnya seperti ini kan dua hala ya, sebelah sana dan sebelah sini. Nah di tengah-tengah tuh kan terkadang ada pagar begitu ya, ataupun tembok yang separuh pinggang macam tuh. Itu juga tidak boleh ya lalu ya atau melintas ya. Jangan berani-berani ya. Kendaraan di Malaysia ini sangat laju ya, maklum lah ya kan. Aspalnya kan sangat enak untuk dibawa tidur begitu ya. Mulus kata orang-orang rider-rider dari Jakarta juga. Ya mereka merasakan jalan raya di Malaysia ini katanya wah surganya untuk para rider katanya begitu ya, bukan saya yang cakap ya. Jadi untuk mbaknya mungkin boleh dicari tahu lagi lah ya, walaupun meskipun tower KLCC itu kelihatan dekat ya, karena dia itu kan tinggi itu KLCC itu. Tak perlu di Bukit Bintang pun ya, area KL pun udah nampak ya. Sedangkan kalau kita mau jalan ya ke Batu Caps itu aja udah nampak itu KLCC. Sebab kan tinggi kan. Ini belum lagi lihat PNB 118 ya, patah leher. Jadi jangan kita patokkan bahwa wah gedung ini kelihatan berarti dekat. Jangan. Nah, jadi apa yang saya pahami dari pembahasannya, dia rasa dikibuli oleh Google Maps. Saya juga kurang percaya sama Google Maps ini pemirsa ya. Kita mau kemana dibawanya kemana begitu ya kan. Jadi ya jalan yang paling aman itu ya kita gunakan Grab ataupun alat transportasi umum di Malaysia ini seperti LRT, KTM mungkin ya. Ataupun seperti kalau tak silap tadi katanya dia tinggal di area Bukit Bintang ya, di dekat pavilion itu kan ada jembatan ya, bridge yang menghubungkan ke KLCC. Kenapa tidak ke situ aja mbak ya kan? Ada benda yang easy, kenapa harus cari yang susah begitu, jalan kaki, dan dia udah jalan 1 jam lebih baru dia perasan mbak ini jalan atau tidur sambil jalan ini ya. Jadi untuk pembayaran atau harga Grab ya, dikatakannya tadi agak mahal menjadi RM50 padahal cuma 2 kilo. Kalau 2 kilo aja saya rasa nggak perlu naik Grab lah mbak ya. Jadi untuk pengetahuan lah, kalau Grab di sini di Malaysia saya tidak tahu ya di Indonesia, karena kalau di sini time hujan, jam ya, ataupun weekend begitu ya, hari-hari libur itu memang harganya agak berbeda, ada kenaikan sedikit lah ya. Kalau RM50 itu saya tidak pasti, mungkin memang kita tahu ya di KL, area KL itu kan kebanyakan one way ya, dan tidak boleh suka-suka untuk U-turn. Jadi kalau memang ingin U-turn ya kena cari tempat yang diperbolehkan untuk U-turn, bukan sembarangan gitu. Jadi ya kita tidak boleh menyalahkan si driver Grab ini, karena itu kan aplikasi ya, dia hanya mengikuti jalur yang sudah memang ditetapkan
diberikan gitu. Jadi saya kurang pastilah apakah Mbak ini benar-benar mengalami kejadian itu ataupun hanya dongeng Cinderella ya kan. Jadi poin yang kita boleh ambil dari dua video yang telah diberikan oleh Mbak ini yaitu alangkah baiknya jika kita ingin pulang ataupun datang ke Malaysia ya kita harus ambillah flight yang agak pagi lah, jangan terlalu pagi gitu ya. Karena ya kejadiannya seperti ini agak ribet ya, tetapi itu adalah untuk keselamatan kedua-dua pihak, semua orang begitu. Negara mana yang tidak ada kejahatannya kan? Jadi itulah sekedar informasi, semoga bermanfaat. Pesanlah untuk semua orang ya, termasuk saya, jika kita ingin melancong ke mana-mana negara, minimal kita harus cari tahu dulu lah ya bagaimana keadaan di sana, transportasi apa yang cocok untuk kita gunakan begitu ya. Jangan sampai kejadian seperti ini ya. Lihat nasib baik aja orang Malaysia membuka hati untuk menolong. Itu bukan senang loh membantu seperti itu, sebab dia account bank dia itu akan terkoneksi ke aplikasi Grab Mbak ini kan. Nah, sementara account bank itu kan sangat privat ya, sangat personal untuk individu tersebut, tetapi dia berani membantu orang Indonesia ini padahal tidak kenal. Berjiwa besar kan orang Malaysia. Itulah yang sudah dididik dari mereka kecil, dari sekolah lagi, dari rumah sudah dididik untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.